semuanya, perkenalkan nama saya Richa Zarani dengan nomor NPM 2441188, kelas MNJ24DX. Kali ini saya akan membahas tentang badan usaha dalam kegiatan bisnis atau fondasi penting dalam dunia usaha, termasuk klasifikasi, peran, dan fungsinya dalam perekonomian Indonesia. Oke, di slide pertama ini ada apa itu badan usaha. Oke, pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan organisasi yang memakai modal dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu mencari keuntungan atau dalam bahasa kerennya profit-oriented legal entity. Badan usaha adalah entitas hukum berbeda dengan perusahaan yang lebih ke tempat operasionalnya. Jadi badan usaha itu legalitasnya perusahaan, itu lokal atau aktivitasnya. Lalu di slide kedua itu ada fungsi penting badan usaha. Kenapa badan usaha itu penting banget? Yang pertama, penggerakan ekonomi nasional atau without companies, no growth. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja, kayak ngerekrut karyawan, bantu turunkan pengangguran. Yang ketiga, ada perlindungan hukum, yaitu pemilik, investor, hingga konsumen terlindungi. Dan yang keempat, ada penerimaan negara atau kontributor pajak seperti PPh, PPN, dan lain-lain. Jadi badan usaha itu bukan cuma tempat cari untung, tapi juga berperan besar dalam menopang ekonomi negara. Oke, di slide ketiga ada klasifikasi badan usaha berdasarkan kegiatan. Cara aktivitas badan usaha dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada ekstraktif, yaitu mengambil SDA langsung, contohnya tambang atau perikanan. Yang kedua ada agraris, yaitu mengolah sumber daya pertanian seperti sawah, kebun, dan peternakan. Dan yang ketiga ada perdagangan, yaitu jual beli barang tanpa ubah bentuk, misal toko kelontong dan distributor. Dan yang keempat ada industri atau manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah jadi barang jadi, contohnya kayak pabrik roti. Dan yang kelima ada jasa, yaitu menyediakan pelayanan non-fisik seperti bank, ekspedisi, konsultasi, dan ojek online. Oke, di slide keempat ada klasifikasi berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha juga bisa dikelompokkan berdasarkan siapa pemilik modalnya. Yang pertama ada BUMN, yaitu pemerintahan pusat, contohnya Pertamina, PLN. Tujuan utamanya pelayanan publik. Dan yang kedua itu ada BUMD, pemerintah daerah, contohnya kayak Bank Pembangunan Daerah. Lalu yang ketiga ada BUMS atau swasta, bisa lokal atau asing, contohnya kayak PT Indofood, PT Astra, dan lain-lainnya. Yang keempat ada campuran, gabungan pemerintahan dan swasta. BUMN itu cenderung melayani publik, kalau BUMS itu lebih fokus ke profitnya gitu. Di slide kelima itu ada bentuk hukum badan usaha. Ini bagian yang sering muncul di soal. Yang pertama, perusahaan perseorangan, dimiliki satu orang atau keputusan cepat tapi resikonya ditanggung sendiri. Yang kedua ada firma, kerjasama 2 orang atau lebih, tanggung jawabnya bersama atau tanggung renteng. Yang ketiga ada CV, bukan CV buat kerja ya, tapi commanditaire vennootschap, yaitu ada sekutu aktif atau pengelola dan sekutu pasif atau investor. Yang keempat ada PT atau perseroan terbatas, yaitu modal berupa saham, risiko terbatas sesuai modal. Lalu yang kelima ada koperasi, yaitu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, bersifat kekeluargaan, bukan profit semata. Oke, di slide ke-6 ini saya akan membahas real example atau contoh asli badan usaha di Indonesia. Untuk memperjelas, kita lihat contoh nyatanya. Yang pertama ada PT Kimia Farma Tbk, yaitu BUMN farmasi yang jadi salah satu
tertua ya di Indonesia. Lalu yang kedua ada PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan swasta yang terbesar di bidang makanan, pemilik brand seperti Indomie, sambal Indofood, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada CV Abadi Terus, UMKM yang bergerak di bidang produksi kerajinan lokal. Lalu yang keempat ada Koperasi Simpan Pinjam, contoh badan usaha yang bergerak memperkuat ekonomi komunitas. Dari contoh ini kita bisa lihat betapa beragamnya bentuk dan jenis badan usaha di Indonesia. Oke, di slide ketujuh ini, kenapa milih badan usaha yang tepat itu penting? Pilihan bentuk badan usaha bukan hanya formalitas, tapi berdampak pada yang pertama, legal standing atau berhubungan dengan perlindungan hukum. Yang kedua ada tanggung jawab resiko, apakah resiko ditanggung pribadi atau terbatas. Dan yang ketiga ada akses modal, yaitu PT lebih mudah menarik investor dibanding perseorangan. Yang keempat ada perkembangan bisnis, bentuk badan usaha bisa menentukan ruang gerak di masa depan. So, pilih yang paling cocok dengan visi jangka panjang bisnis kalian aja. Oke, kesimpulannya, buat wrap up, badan usaha adalah fondasi legal untuk beroperasinya sebuah bisnis. Banyak jenis badan usaha dengan fungsi dan sifat masing-masing. Perlu pemahaman struktur legal dan ekonomi untuk membuat bisnis sukses, aman, dan berkelanjutan. Sebelum bangun usaha, riset dulu bentuk badan usaha yang paling cocok. Itu apa? That's all for me. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberi gambaran lebih jelas tentang dunia badan usaha di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di materi selanjutnya.